Halo teman-teman, aku Nurul. Di video ini, aku akan membahas dua materi penting dalam ilmu pragmatik, yaitu praanggapan dan entailment. Kedua materi ini sering kita temui dalam komunikasi kita sehari-hari, namun mungkin saja kita tidak menyadarinya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Dalam video ini, aku akan menjelaskan secara tidak langsung memberikan pemahaman kenapa kita tidak menyadari bahwa komunikasi yang kita lakukan setiap hari itu ternyata mengandung praanggapan dan entailment. Yuk kita mulai dari praanggapan terlebih dahulu. Ada beberapa pengertian praanggapan menurut para ahli. Pertama di sini ada pengertian praanggapan menurut Nababan pada tahun 1987. Praanggapan sebagai dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang membuat bentuk bahasa mempunyai makna bagi pendengar atau penerima bahasa itu. Kedua, ada menurut Louis Cummings pada tahun 1999. Ia menyatakan bahwa praanggapan adalah asumsi-asumsi atau inferensi-inferensi yang tersirat dalam ungkapan-ungkapan linguistik tertentu. Nah, ketiga, ada juga menurut George Yule pada tahun 2006. Beliau menyatakan bahwa praanggapan atau preposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Nah, berdasarkan ketiga para ahli tadi sepakat bahwa praanggapan adalah asumsi yang melekat pada ujaran, bersifat tersirat, dan mendasari proses komunikasi agar bisa dipahami secara utuh. Kemudian, ada 6 jenis praanggapan. Pertama, praanggapan eksistensial, yaitu praanggapan yang mengasumsikan keberadaan sesuatu atau yang menunjukkan asumsi yang keberadaannya nyata dan diungkapkan dengan kata yang pasti. Contohnya pada tuturan, orang itu duduk. Nah, berarti praanggapannya adalah ada orang yang duduk, seperti itu. Kemudian kedua ada praanggapan faktif. Praanggapan faktif adalah informasi yang disampaikan yang menunjukkan suatu fakta dan ditandai atau diikuti kata kerja yang dapat menyimpulkan fakta tersebut. Contohnya pada tuturan atau kalimat, dia tidak menyadari bahwa dia sakit. Nah, berarti praanggapannya adalah dia sedang sakit. Ketiga, ada praanggapan leksikal. Adalah bentuk praanggapan yang maknanya secara konvensional atau sudah dipahami, diinterpretasikan dengan praanggapan yang tidak dinyatakan atau ditegaskan. Contohnya pada tuturan atau kalimat, dia berhenti merokok. Berarti praanggapannya adalah sebelum itu dia biasa merokok atau dulu dia biasa merokok. Selanjutnya, keempat, praanggapan struktural. Nah, praanggapan ini tuh terjadi karena struktur kalimat. Bentuknya dikaitkan dengan penggunaan konstruksi 5W plus 1H dan sudah dianalisis sebagai praanggapan yang tetap dan strukturnya sudah diasumsikan kebenarannya. Contohnya pada tuturan atau kalimat, kapan dia pergi? Nah, berarti praanggapannya adalah dia telah pergi atau dia sudah pergi. Kemudian, kelima ada praanggapan non-faktif. Adalah suatu praanggapan yang diasumsikan tidak benar. Praanggapan ini masih memungkinkan adanya pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti atau ambigu. Contohnya pada kalimat atau tuturan, andai aku seorang dokter. Nah, otomatis di sini praanggapannya tentu saja dia bukanlah seorang dokter, seperti itu. Dan terakhir ada praanggapan kontrafaktual, yaitu praanggapan yang tidak hanya yang tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Contohnya pada tuturan, kalau Anggi mengaku dia akan dipenjara. Nah, berarti di sini praanggapannya adalah
dia tidak mengaku, atau bisa saja dia tidak dipenjara. Selanjutnya kita akan beralih pada pengertian entitlement. Nah, di sini ada pendapat dari George Yule mengatakan bahwa entitlement adalah sesuatu yang secara logis ada atau mengikuti apa yang ditegaskan dalam tuturan. Nah, dapat kita ketahui bahwa entitlement adalah makna yang secara logis mengikuti dari sebuah pernyataan. Artinya, jika suatu pernyataan dianggap benar, maka makna atau informasi yang menyertainya juga harus benar sebagai konsekuensi logisnya. Atau, jika kalimat pertama benar, maka kalimat kedua yang memiliki hubungan entitlement dengan kalimat pertama juga harus benar. Entitlement itu seringkali bersifat satu arah. Karena contohnya pada jika kalimat A entails kalimat B, maka kebenaran A menjamin kebenaran B. Tetapi kebenaran kalimat B itu belum tentu menjamin kebenaran kalimat A. Misalnya, pada tuturan atau kalimat Rina punya seekor kucing. Nah, berarti entalnya atau implikasi logisnya adalah Rina punya binatang. Namun, Rina memiliki seekor binatang tidak selalu berarti Rina punya seekor kucing. Nah, itulah yang dimaksud dengan entitlement di sini. Baiklah teman-teman, berdasarkan penjelasan materi tadi dapat kita ketahui bahwa perbedaan antara praanggapan dan entitlement simpelnya adalah praanggapan adalah hal yang diasumsikan sudah benar sebelum kalimat itu disampaikan. Sedangkan entitlement adalah hal yang harus benar jika kalimat utamanya juga benar. Nah, kedua materi ini tuh sama-sama penting dalam memahami makna tersirat dalam tuturan, baik itu dalam lisan maupun tulisan. Nah, itu saja materi dari aku. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita dalam memahami lagi materi pragmatik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.